baru saya paham kenapa sound system masjid selalu jelek dan sound system dangdut pasti selalu bagus. Saya baru ngerti kalau namanya ceramah pasti sound systemnya kresek-kresek, kresek-kresek. Tapi kalau dangdut, coba MC dangdut bersama Bram Sakti Monata Indonesia. Wah begitu. Yang di depan, yang di belakang, yang di tengah, mana suaranya? Kan begitu. Itu kalau MC dangdut, mic-nya bagus betul. Tapi kalau yang namanya sound system masjid musola, ya Allah, kalau khutbah sampai harus dipegang pakai kancing ini. Alhamdulillah, udah gemeteran begitu. Makanya si Komeng pernah dia nyindir. Ya kan begitu sound system di TV nggak bunyi dipegang begini, gue jadi inget khotib Jumat. Kata si Komeng begitu. Khotib Jumat megang sound systemnya begini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati ahli sunnati wal jamaah wa amara rasuluhu wa amarana rasuluhu bitamassukiha wa tatbiqiha fi hayatina al-yawmiyah wa nusalli wa nusallim wa barik wa nubarik ala nabiyyil huda sayyidina wa maulana Muhammad al-qaimi bi umurillah wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka maslakahu hatta yaumil qiyamah, amma ba'd. Fayaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika minal muhtadin. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayat at-Tabrani wa riwayat al-Imam al-Jalil Ahmad ibn Hanbal, idza ra'aitumur rajula ya'tadu ila al-masjid fa ashhidu lahu bil iman. Sadaqallahul azim wa balaghana rasulullahin nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratil afadil wal ulama yang saya hormati, para bapak anggota forum komunikasi pimpinan daerah Kota Depok, Wali Kota Depok, Kepala Kepolisian Resort Depok, Kepala Komando Distrik Militer Kota Depok yang mewakili, para ketua ormas Islam baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau ormas Islam lainnya, Ketua Umum DMI Provinsi Jawa Barat Murabbunal Mahbub Kiai Haji Ahmad Siddiq mata'anallahu bituli hayatih, Ketua DMI Kota Depok Bapak Eko Waludi STMSI, dan yang tidak boleh kita lupakan Ibu Asri Mulyanita SHMM, Ketua Dewan Pembina Yayasan Andalusia, Yayasan Iblam, yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan keberkahan atas lembaga yang beliau pimpin. Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takrim saya. Sehubungan info dari panitia, dari MC, bahwasanya saya diberikan waktu hanya 30 menit
maka saya hanya menyampaikan poin-poin saja meskipun tidak ada powernya. Karena biasanya poin itu harus mengikuti power. Namanya PowerPoint. Dan biasanya orang yang pakai PowerPoint dia tidak punya power. Itu aja. Halal bihalal, istilah ini sudah dikenal pada masa dakwah pertama di Pulau Jawa tahun 1500. Dan yang mempopulerkan istilah halal bihalal justru bukan orang NU. Malah yang mempopulerkan istilah halal bihalal itu adalah pengurus Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam sebuah selebaran yang terbit diedarkan pada tahun 1926, pengurus Persyarikatan Muhammadiyah yang waktu itu masih berkantor di Yogyakarta mengeluarkan edaran kepada warga Muhammadiyah, mari berkumpul pada tanggal 8 Syawal dalam rangka halal bahalal. Jadi kalau kita lihat kenapa justru Muhammadiyah yang mempopulerkan, karena kalau dilihat berdasarkan genealogi keilmuan, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu satu guru dan satu pondok pesantren. Kiai Ahmad Dahlan merupakan senior dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini catatan yang tidak boleh kita lupakan. Keduanya belajar kepada Kiai Soleh bin Umar As-Samarani atau Kiai Soleh Darat. Kemudian melanjutkan studinya kepada Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi di kota Mekkah. Syekh atau Kiai Mahfud bin Abdullah Termas ini adalah orang Pacitan yang pernah diangkat sebagai imam besar Masjidil Haram pada tahun 1800. Setelah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, seorang ulama kelahiran Kresek Tangerang yang disebut sebagai Imam Nawawi kedua. Jadi ada pertemuan silsilah keilmuan antara NU dan Muhammadiyah. Maka ketika Haji Bashir, seorang tetangga dari Kiai Ahmad Dahlan, mengadukan dakwah Kiai Ahmad Dahlan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, mengingat ketika pertama kali Kiai Ahmad Dahlan menyampaikan dakwah itu sangat tegas, menolak yang namanya praktek klinik dan perdukunan. Jawaban Kiai Hasyim Asy'ari, Mas Dahlan itu teman saya, seguru dan teman mondok saya, kata Kiai Hasyim Asy'ari. Sehingga apa yang dikatakan oleh Mas Dahlan itu jangan kamu bantah, karena pasti ada argumennya. Maka sejak itu Haji Bashir sering mengikuti majelisnya Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Dan menariknya, setelah Haji Bashir bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah, pada waktu anak beliau lahir, beliau minta barokah tafaulan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Hasyim Asy'ari menamai anak itu dengan nama Azhar, sehingga belakangan ada ketua PP Muhammadiyah namanya Kiai Haji Azhar Bashir. Itulah ketua PP Muhammadiyah yang sudah NU sejak dia bayi. Karena nama Azhar itu diberikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Dan hubungan antara Kiai Hasyim Asy'ari dan keluarga Kiai Ahmad Dahlan sangat erat. Sehingga ketika Gus Dur melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, yaitu di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama 02 Yogyakarta, ayah beliau Kiai Wahid Hasyim menitipkan Gus Dur tinggal di rumah Kiai Ahmad Dahlan yang ada di Langgar Kidul. Kenapa tidak dititipkan di pesantren Krapyak?
sebagaimana kita tahu dalam tradisi NU, kalau ada putra guru menginap di rumah kita, itu berarti guru juga ikut nginep di rumah kita. Maka serba salah memperlakukan Gus Dur. Kalau dimarahin anak guru kita, kalau nggak dimarahin jika nakal, kita juga pusing ngelihat Gus Dur nakal. Waktu itu masih remaja. Maka dititipkan di rumah keluarga Kiai Ahmad Dahlan dan beliau ngajinya di Krapyak. Jadi setelah sekolah beliau ngaji di Krapyak, malamnya tidur di rumah Kiai Ahmad Dahlan. Dan setiap lebaran kedua keluarga besar ini saling mengunjungi. Keluarga Kiai Ahmad Dahlan silaturahim ke Tebu Ireng, dan keluarga Tebu Ireng silaturahim ke Yogyakarta. Maka halal bihalal ini juga bisa dikatakan merupakan tradisi dari dua ormas besar di Republik ini. NU tidak mempopulerkan istilah halal bihalal, tetapi prakteknya itu yang lebih penting dibandingkan mempopulerkan namanya. Tradisi halal bihalal sebagaimana disebut di dalam naskah Babat Cirebon, kodenya CS 114 di Arsip Republik Indonesia yang ditulis oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di dalam naskah itu disebutkan wong Japara sami hormat sedoyo umek desa Jepara kasulet polah ing masjid kaum sami ajawa tangan, sami ang lampah halal bahalal, sami rawuh amarek dateng Pangeran Ibrahim Karangkamuning. Itu dalam bahasa yang belum diperbaharui. Dalam bahasa Jawa kuno disebutkan pengumuman kepada warga desa Karangkamuning atau desa Japara untuk kumpul di masjid berjabat tangan sehubungan dengan kehadiran Pangeran Ibrahim Karangkamuning yang merupakan menantu dari Sunan Giri. Itu konteksnya pada saat itu pada hari raya Idul Fitr. Tradisi halal bahalal kalau dilihat dari praktek ada juga di Timur Tengah. Orang Timur Tengah menyebutnya owad, yaitu lanjutan dari Idul Fitri. Kita menyebutnya halal bahalal, yaitu kalau sudah ketemu jabat tangan berarti sudah saling menghalalkan di antara sesama kita. Beda sebutan, hanya prakteknya sama. Tadi Kiai sudah menyebut ada kebiasaan sab'iyat, membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Lalu kemudian salam-salaman, ada yang mengatakan bid'ah karena tidak ada riwayatnya. Wow. Sekarang kalau ngomong gitu pasti keras. Iya. Tidak ada dalilnya. Oh, ternyata ada riwayat dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Di dalam satu musnad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Sayyidah Asma yang merupakan ipar beliau untuk membaca sab'iyat tadi. 7 kali Al-Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Al-Falaq, 7 kali surat An-Nas setiap ba'da sholat Jumat. Karena Jumat merupakan hari Id bagi umat Islam. Ini kalau udah teriak bid'ah duluan tanpa mengaji, ya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks memakmurkan masjid, di mana positioning nilai halal bihalal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 17-18 Allah menyebut antitesis di dalam pengelolaan masjid.
Di ayat ke-17 Allah mengatakan maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Enggak pantas orang kafir, orang musyrik itu mengelola masjid. Konteksnya pada saat itu Abu Sufyan ngotot supaya Masjidil Haram tetap dipegang oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kata Allah syahidina ala anfusihim bil kufur, karena mereka memperlihatkan bahwa mereka kufur kepada Allah. Ini juga bisa ditarik pemahaman istimbatnya bahwa orang yang urus masjid ya harus seringlah ke masjid. Minimal seminggu sekali kelihatan sholat jamaah di masjid. Jangan dia punya label pengurus masjid, datang ke masjid cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun cuma buat ngitung isi kotak amal. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena rupanya ada hikmah. Pak, Bu, para pengurus masjid, dalam kurun waktu 10 tahun ini kita menghadapi persoalan masjid-masjid yang dibajak. Masjid yang diambil oleh sekelompok orang yang kita tidak tahu dari mana mereka. Lalu kita tidak tahu apa sumber ajaran mereka. Tiba-tiba menguasai masjid. Bikin kajian, jamaahnya dari luar wilayah itu. Bahkan berani bayar pengurus DKM. Tenang Ji, 5 juta aneh siap. Pokoknya ente cuma nyiapin tempat. Ntar jamaah dari mana? Ada pokoknya. Datang jamaah yang dikerahkan dari mana-mana. Yang pertama datang itu biasanya pedagang gomis dan pedagang peci. Nggak ada yang jualan tasbih, jualan peci, jualan gomis, jualan celana. Itu yang pertama datang. Informasinya lewat WA. Datang orang 200, datang 500, datang 1000. Yang nggak pernah ke masjid heran, masjid gua kok jadi rame ya? Ini siapa ini? Bukan tetangga. Tahu-tahu kok dia sering datang ke sini. Awal pertama dia datang azan dulu. Ya kita tahu Pak, azan masjid kampung mohon maaf. Koriknya juga kebanyakan cabutan kalau MTQ saya tahu. Itu mahasiswa PT IKI dan IIKI saya tahu dah itu. Itu udah bukan rahasia. Kalau udah MTQ tingkat daerah, ini mah teman sekelas semua. Saya lihat nih, saking pundi, masa Depok ngomongnya saking pundi, bohong bener. Orang Depok bahasanya Betawi, oh saking pundi kan gitu kan. Jenengan saking pundi, saking Depok. Ini bukan Depok Jawa Barat tapi Depok Yogyakarta. Ini saya tahu Pak. Muadzin masjid kampung itu suaranya nggak ada yang selevel Qori. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya begitu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RW 7. Tahuan itu. Kalau udah sampai teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aki-aki RW 5 tuh. Kan udah ketahuan. Nandain Pak saya. Tiba-tiba ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, Mekah nih kan gitu. Kaget Pak. Wih, ini masjid RW 5 kok tiba-tiba Masjidil Haram. Dilihat, waduh, celananya naik Pak kayak kebanjiran kan begitu. Awalnya itu. Nanti lama-lama kemudian tengok-tengok nggak ada imam, maju jadi imam di situ. Ustadz setempat nggak dianggap. Nanti lama-lama panggil temennya, dikuasain, dirubah masjidnya. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan ini.
Kita selalu mengatakan masjid kita direbut. Memang betul direbut. Itu pun karena kita tidak peduli dengan tempat kita sendiri. Saya dulu sering rebutan main badminton, rebutan lapangan bola. Siapa yang duluan datang, dia yang akan menguasai. Ini Pak nggak pernah didatengin Pak, tiba-tiba kita nuntut hak. Tapi kan di sini, ya cuma kan masjid akhirnya jadi begini, jadi kayak kuburan. Ramenya kalau maulid, ngaji maulid sampai jam 1, besok nggak ada yang sholat subuh. Yang sholat subuh 3 orang, muazin, Bilal, imam. Ya dia juga orangnya. Ya kan, ramenya kalau Isra Mi'raj, tarawih, rame tarawih, ba'da tarawih, sepi lagi masjid. Ramadan lewat, masjidnya sepi lagi. Ini artinya ada teguran lewat kenyataan bahwa kalau kita abai dengan masjid kita, maka ada orang yang lebih peduli. Nggak cuma masjid, bini juga begitu Pak. Istri kalau nggak pernah kita perhatiin, pasti diperhatiin orang Pak. Beneran Bu, tanya ibu-ibu tuh kan. Kalau nggak pernah diperhatikan suami, pasti tetangga sebelah yang merhatiin. Tetangga kok cuma sebelah? Ya kan, kasihan tuh bapak, ibu tuh kasihan, cakep-cakep, ya nggak diurus sama suaminya, mendingan jadi bini gue kedua Bu, kan gitu. Segala sesuatu kalau tidak pernah kita urus, pasti ada yang urus. Itu kaidah dasarnya, mudah sekali. Kita ada masjid, nggak pernah kita urus, orang yang urus. Kita punya anak, nggak pernah kita perhatikan, ada orang yang memperhatikan. Kenapa? Alam ini punya mekanisme sendiri. Apa yang terjadi ketika kita abai? Disintegrasi, ancaman disintegrasi di masyarakat. Sekarang sudah terjadi. Muhammadiyah mulai digoyang. Ini isu musik haram atau halal, 1 bulan saya perhatikan di media sosial. Sampai akhirnya komando kesiapsiagaan Muhammadiyah bersikap tegas. Siapa yang bikin rusuh, bubarin pengajiannya. Demi ketertiban, demi stabilitas organisasi. Kenapa begitu? Karena memang dari awal kita sudah asyik sibuk dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin jejaring silaturahim itu akan terbangun dengan baik jika kita tidak mau mengorbankan sedikit perhatian kita untuk agama Allah. Rasulullah SAW mengingatkan, man lam yahtam bi umuril muslimina falaisa minhum. Orang yang gak mau ngasih perhatian terhadap urusannya orang Islam, itu pasti bukan bagian dari orang Islam. Maka kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, di mana ada urusan umat Nabi Muhammad, ya itulah kita punya kepentingan. Kenapa? Itu urusan umat Nabi Muhammad. Maka ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ngotot supaya dia yang pegang Sidanatul Hajj, ngotot untuk pegang kunci Ka'bah pada waktu penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW tidak mengabulkan permintaan pamannya, tapi justru kunci Ka'bah itu diserahkan kepada Bani Syaibah. Sampai hari ini ada seorang ulama dari keturunan Bani Syaibah namanya Dr. Salah bin Abdul Qadir Asy-Syaibi di Makkah Al-Mukarramah yang memegang kunci Ka'bah. Raja saja nggak dikasih. Apa kata Dr. Salah? Ini amanah dari Allah kepada Rasulnya. Rasul mengamanahkan kepada kakek saya Bani Syaibah, dan ini diamanahkan sampai hari kiamat. Gak bakal ini dipegang oleh Raja Saudi Arabia. Maka kedudukan paling mulia di Saudi Arabia bukan kedudukan raja, tapi pemegang kunci Ka'bah. Abbas paman Nabi ngotot. Kata Nabi, enggak Bas, karena seumuran Nabi dengan Sayyidina Abbas, bahkan Abbas dikatakan lebih muda dari Rasulullah. Tidak wahai pamanku, ini haknya orang. Hak dari Bani Syaibah untuk memegang. Itu artinya di dalam pengelolaan rumah Allah tidak mengenal yang namanya KKN. Orang yang punya kepedulian terhadap masjid,
Itulah yang mengelola masjid. Dia walaupun keturunan pewakaf tapi nggak peduli. Mohon maaf, masjid ini kalau sudah diwakaf berarti milik publik. Ada doa orang banyak di situ. Maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab orang. Mungkin Bapak belum pernah dengar ada musola wakaf dijual. Sekarang jadi gudang sound system untuk orkes dangdut. Saya pernah lihat. Musola orang Betawi asli. Engkongnya bilang, nih gue bikinin ini musola ini wakaf. Tapi keturunannya, ini juga menjadi teguran bagi kita. Kalau kita sudah menetapkan kaki kita berjuang, perjuangan itu harus diteruskan oleh keturunan. Diingatkan, paling enggak jangan ngerusak perjuangan. Akhirnya karena keturunan yang enggak ngerti kalau engkongnya dulu mewakafkan, dijual itu musola. Sekarang jadi tempat penyimpanan sound system dangdut. Baru saya paham kenapa sound system masjid selalu jelek dan sound system dangdut pasti selalu bagus. Saya baru ngerti kalau namanya ceramah pasti sound systemnya kresek-kresek, kresek-kresek. Tapi kalau dangdut, coba MC dangdut bersama Bram Sakti Monata Indonesia. Wah begitu. Yang di depan, yang di belakang, yang di tengah, mana suaranya? Kan begitu. Itu kalau MC dangdut, mic-nya bagus betul. Tapi kalau yang namanya sound system masjid musola, ya Allah, kalau khutbah sampai harus dipegang pakai kancing ini. Alhamdulillah, udah gemeteran begitu. Makanya si Komeng pernah dia nyindir. Ya kan begitu sound system di TV nggak bunyi dipegang begini, gue jadi inget khotib Jumat. Kata si Komeng begitu. Khotib Jumat megang sound systemnya begini, ya Allah. Itu udah salah satu adab khotib udah diterobos itu. Tangan nggak boleh ngangkat. Tapi yang namanya udah megang begini pasti begini-begini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu tema menarik di luar saya lihat, menghidupi masjid dan dihidupi oleh masjid. Maka tema itu harus dipahami sebagai sebab dan akibat. Bahwa kalau orang itu memperhatikan urusan orang banyak, kata guru saya Kiai Hashim Muzadi rahimahullahu ta'ala, kalau orang itu mengurusi urusan orang banyak, maka Allah datangkan rezeki orang banyak buat dia. Kalau hidupnya berkorban untuk urusan orang banyak. Jadi pengurus masjid tekor gak ada untungnya, beneran. Dia ngajak orang sedekah, dia harus duluan sedekah. Tuh, iya kan? Sedekah pembangunan masjid, ya ketua pengurus dulu dong. Nggak harus ketua DKM, siapapun yang ada pengurus di situ, dia harus keluar duit duluan. Nih saya duluan, nggak banyak, 5 juta. Nggak banyak, cuma 5 juta. Kalau bisa nama saya nggak usah disebut di situ. Orang makin disebut, yang pahalanya, wah tujuannya supaya namanya kesebut. Ya alhamdulillah ada uang 100.000 rupiah dari Bapak Nirin Kumpul yang pahalanya untuk Bapak Haji Kumpul bin Boan. Ya kan? Lalu kemudian pahala juga untuk Bapak Boan bin Nisan. Dan pahalanya sampaikan dari Bapak Nisan bin Ma'eh. Lah ini mas nyebut 100.000, 4 nama disebut. Ya jigo-jigo. Pengurus masjid duluan dia keluar duit. Kenapa? Karena Rasulullah juga begitu. Rasulullah kalau bicara untuk umat, beliau nggak pikir lagi saya dapat apa dari ini. Bayaran yang Allah berikan kepada orang yang mau berkorban untuk orang banyak, untuk umat adalah keberkahan. Bisa jadi berkahnya itu anak-anak yang soleh dan solehah. Bisa jadi berkahnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa jadi berkahnya dapat besan yang soleh dan solehah. Loh kok besan? Emang pengen punya besan berantem lulu? Kagak mau kita. Dapat besan orang soleh, orang alim. Alhamdulillah ngaji kagak jauh-jauh. Oh betapa bangganya besan Kiai Ahmad Siddiq. Punya besan Kiai Ahmad Siddiq. Kenapa bangga? Iya Kiai, kan begitu kan? Nyebutnya enak, anaknya kawin sama siapa? Sama anak Kiai Ahmad Siddiq. Oh ketua DMI Jawa Barat. Iya alhamdulillah, masya Allah. Itu salah satu berkah mengurus masjid.
Apa berkah yang lain? Berkah kesehatan, umur 50 yang mestinya asam urat di atas 10. Tapi gara-gara ngurus masjid asam urat turun jadi 8. Kenapa? Karena rajin makan sayur asem. Nah ini gitu. Kenapa? Uratnya udah bosen akhirnya lari ke sayur, kan begitu. Ya udah alhamdulillah. Berkah sehat, kolesterolnya turun. Kenapa? Gara-gara aktif di masjid. Berkah sehat kalau begitu. Alhamdulillah. Mestinya kalau saya nggak ngurus masjid, Pak, jantungan saya, Pak. Tapi gara-gara ngurus masjid. Kenapa? Setiap habis sholat kita doa salaman, rapat doa lagi, apa-apa didoain orang-orang banyak. Akhirnya alhamdulillah berkah hidup kita. Itu bayaran yang Allah kasih. Pak, Bu, saya pernah ada satu contoh. Di Jakarta Selatan pusat kota sana ada orang yang makan paling banyak hasil gusuran masjid. Gak usah saya sebut masjidnya. Tahun 88 itu ada penggusuran gede-gedean di Jakarta Selatan. Masjid yang tadinya ada di pasar, masjidnya jelek, digusur. Akhirnya dia sebut semua pengurus dianggap mati sama dia. Pak Haji ini mana? Mati. Ini mati. Tinggal saya doang pengurusnya. Dia yang paling banyak. Padahal orangnya udah pindah ke Lenteng, pindah ke Citayam, ada juga pindah ke Sawangan. Tapi dianggap mati. Dia dapat paling banyak. Dia bikin rumah kayak istana, bikin lagi masjid di sebelahnya. Tapi dia ngambil paling banyak. Bahagia? Enggak. Setelah dia bikin rumah mewah, dia bikin masjid di sebelah rumahnya. Penyakit satu-satu datang. Ya datang, kolesterol naik, asam urat naik, diabetes kena, akhirnya jantung segala macam. Betul tadi yang Pak Kiai bilang, apa artinya panjang umur kalau dia tidak sehat? Dia sampai bingung, kok saya bisa ya kena penyakit bertubi-tubi? Jawaban saya, ya itulah Pak yang namanya ujian nikmat. Mungkin dia nggak paham. Iya ya, memang orang kalau dapat nikmat banyak sakitnya kayak gini. Bukan begitu, lo ngambil paling banyak. Masalahnya gitu. Cuma kan kalau kita ngomong terus terang begitu jadi ribut di masjid. Saya cuma bilang itu ujian nikmat. Iya betul Pak Ustadz ya. Mungkin karena saya dapat nikmat ini Allah langsung uji. Bukan, itu memang Allah mau ngebersihin. Begitu cara Allah membersihkan hartamu. Dengan cara Allah datangkan macam-macam penyakit. Akhirnya nggak panjang umur, mati. Apa yang terjadi? Rumah gede itu dijual juga. Cina yang beli, barokahnya Cina yang dapat. Ya kan, ya Cina beli dengan jalan halal, dia dapat bikin dengan jalan yang tidak halal. Ini perkara syubhat di dalam mengelola masjid. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjang sekali kalau kita mau membahas ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billah dan seterusnya. Tetapi paling tidak pengurus DKM, pengurus masjid adalah contoh bagi masyarakat. Contoh bahwa kita dipercaya untuk mengurus rumah Allah, maka mari kita menjadi yang terdepan di dalam ketakwaan, terdepan di dalam kesolehan, terdepan di dalam kedermawanan, dan terdepan di dalam pengorbanan. Sehingga dengan begitu kepercayaan masyarakat tumbuh, kita bisa jaga masyarakat. Masjid yang kuat, bangsa ini juga akan kuat. Masjid yang damai, masyarakat juga akan damai. Masjid yang tidak ada konflik, maka masyarakat juga akan jauh dari konflik. Ini akan memudahkan pekerjaan polisi dan Babinsa. Begitu. Sehingga enak Babinsa datang cuma bagaimana kondisi? Aman terkendali Bapak. Alhamdulillah. Sehingga siapa yang dapat kredit? Dandim, Wadandim. Semua kasih dapat kredit. Kalau begitu karena sukses pindah ke daerah yang konflik. Wah, kok pindah ke daerah konflik? Jangan dong Pak, kalau bisa pindahnya ke Kodam. Kalau bisa jadi aslog, asisten logistik. Kalau bisa perbekalan dan angkutan. Kan begitu. Kalau bisa ke tempat yang baik, insya Allah kita doakan semoga karir bapak-bapak TNI dan bapak-bapak Polri ini insya Allah melesat. Karena biasanya kalau sudah diparkir di Depok, kalau polisi insya Allah mentok-mentok komjen. Insya Allah mentok-mentok komjen. Siapa contohnya? Kapolres Depok yang lama, Bapak Suhardi Alius, mentoknya Komisaris Jenderal Polisi. Begitu biasanya. Kalau Depok jatahnya bintang 3, insya Allah. Kalau Kodim dari Depok, insya Allah jatahnya minimal Pangdam lah, insya Allah. Kita doakan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, mengingat keterbatasan waktu, maka
Maka saya cukupkan penyampaian saya sampai di sini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.